warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fahrul Aziz Ramadan dengan NIM 2023 1033 Di sini saya akan menjelaskan dari fisiologi penglihatan. Pertama-tama, sebelum kita memasuki apa itu penglihatan, bagaimana fisiologi dari penglihatan, kita harus mengetahui dulu apa itu media refraksi. Nah, apa itu media refraksi? Media refraksi yaitu adalah suatu fenomena fisika berupa pembiasan sinar yang melalui media tersemparan yang berbeda. Yang termasuk ke dalam media refrakta dalam mata adalah antara lain kornea, aqueous humor atau humor aqueous, lensa, dan humor vitreous atau vitreous corpus. Target dari cahaya ini atau target dari media refraksi ini adalah retina. Nah, di sini kita bisa melihat dari gambar dari mata, satu bola mata terdapat banyak bagian-bagiannya. Antara lain ada humor aqueous yang di kamera okuli anterior, ada lensa, ada corpus vitreous di tengah. Selanjutnya, visus mata. Visus atau ketajaman mata normal manusia adalah 20/20 atau bisa dikatakan normal jika 20/20 atau dalam satuan meter 6/6. 20 kaki atau 6 meter. Mata masih dikatakan cukup tajam, bisa melihat tulisan yang memang normalnya dapat terbaca dari jarak 20 kaki atau jarak 6 meter. Jika berkurang dari jarak itu, maka seseorang dikatakan memiliki visus mata yang berkurang. Jika seseorang diragukan akan penglihatan berkurang, bisa akibat dari refraksi media kelainan dari media refraksi atau lainnya, bisa diuji dengan menggunakan uji pinhole atau menggunakan kacamata pinhole. Bila dengan kacamata pinhole penglihatan bisa membaik, maka berarti ada kelainan refraksi yang masih bisa dikoreksi dengan kacamata koreksi. Bila penglihatan kurang dengan diletakkannya pinhole, berarti masih ada kelainan organik atau kekeruhan media penglihatan yang mengakibatkan penglihatan tersebut menurun. Sebelum kita memasuki dari fisiologi dari mata, kita harus mengetahui dari spektrum sinar tampak yang bisa kita lihat pada mata. Sinar tampak hanyalah sebagian kecil dari spektrum elektromagnetik total. Dari berbagai panjang gelombang dalam rentang sinar tampak dipersepsikan sebagai warna yang berbeda-beda. Panjang gelombang yang lebih pendek dipersepsikan sebagai warna ungu dan biru, panjang gelombang yang lebih panjang diinterpretasikan sebagai warna oranye dan merah seperti yang dapat dilihat pada gambar. Pada kiri ditulis bahwa gelombang panjang tak tampak sinar inframerah atau infrared, lalu memasuki diri spektrum sinar tampak yang akan berwarna merah, lalu menuju ke warna orange, kuning, hijau, biru, dan ungu. Lalu pada gelombang pendek yang tak tampak yaitu sinar ultraviolet. Nah, dari semuanya itu masih ada lagi sinar gelombang lainnya, bukan, yaitu radio TV atau gelombang mikro, sinar X, sinar gamma, dan sinar kosmik. Nah, bagaimana cahaya itu bisa masuk ke mata kita? Yaitu melalui refraksi dari mata tersebut. Cahaya akan direfleksikan dari titik sumber cahaya yang akan memberikan berkas sinar cahaya yang akan dibelokkan oleh struktur mata yang akhirnya akan terfokus pada retina seperti pada gambar tersebut. Nah, sebelum kita memasukinya,
kita harus mengetahui dulu dari bagaimana cahaya-cahaya dapat dibiaskan. Cahaya yang seperti gambar yang kanan, pada cahaya yang datang akan memasuki dari media yang lebih kental seperti air, dari udara menuju air, yang mana cahaya akan dibiaskan menuju ke garis normal. Seperti yang dapat dilihat, jika sumber cahaya datang dari media yang memiliki indeks bias yang lebih tinggi seperti air menuju ke udara, maka cahaya tersebut akan dibiaskan. Intinya, jika cahaya tersebut melewati suatu media dengan indeks bias yang berbeda, cahaya tersebut akan dibiaskan. Nah, pada mata kita eh, juga terimplementasi dari hal tersebut. Cahaya yang dipantulkan dari objek akan menuju akan memberkaskan sinar seperti yang ini, akan memberkaskan sinar ke udara yang memiliki indeks bias 1, akan menuju ke kornea yang memiliki indeks bias 1,8, lalu akan melewati dari humor aqueous yang memiliki indeks bias 1,33, akan melewati lensa yang memiliki indeks bias yang paling besar yaitu 1,4, dan akan melewati humor vitreous dengan indeks bias 1,34. Nah, total dari semuanya ini adalah total refraksi totalnya adalah 59 dioptri. Nah, bagaimana itu lensa dapat memfokuskan cahaya yang datang dari sumber cahaya menuju ke retina? Sumber cahaya yang jauh akan lebih dari 6 meter atau lebih akan memberkaskan sinar menjadi sejajar yang akan secara normal dengan lensa mata yang berbentuk konveks akan difokuskan lebih gampang. Jika dengan kekuatan lensa yang sama, sumber cahaya yang datang lebih dekat, maka sinar tersebut akan membentuk sudut dan lensa tersebut akan mengalami kesulitan untuk memfokuskannya lebih dekat, sehingga titik fokus akan menjadi lebih jauh di belakang garis. Nah, untuk sumber cahaya yang lebih dekat, mata atau lensa mata membutuhkan pemfokusan bayangan lebih kuat sehingga eh, difraksi cahayanya akan menjadi titik fokusnya akan tetap pada normal atau seharusnya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa suatu benda akan melewati suatu kaca atau lensa yang bikonkav akan menjadi terbalik. Dua titik sumber cahaya difokuskan menjadi dua titik yang terpisah pada sisi lensa yang berlawanan dengan pembesaran sama, tetapi berkebalikan. Pembentukan bayangan di retina, bayangan ini terbalik dibanding bendanya. Namun demikian, persepsi otak terhadap retina tetap dalam keadaan tegak meskipun terdapat orientasi balik di retina. Karena otak sudah terlatih menangkap bayangan yang terbalik itu sebagai keadaan normal. Nah, kenapa kita tidak bingung saat melihat hal tersebut yang terbalik, yang memasuki lensa dan memasuki retina yang terbalik yang memasuki lensa dan diterima retina, karena otak kita itu sudah terbiasa menangkap yang terbalik itu sebagai hal yang normal.
Nah, bagaimana mata itu bisa menerima dari cahaya tersebut? Bagaimana bagaimana apa sinyal cahaya itu bisa diterima oleh mata karena mata mempunyai suatu reseptor yaitu rod and cone cell, sel batang atau sel kerucut. Nah, seperti yang gambar yang kanan dapat dilihat dari sel batang berbeda dari sel batang dan sel kerucut, yang mana segmen luar dari sel batang akan lebih tinggi atau lebih tinggi dari sel kon atau sel kerucut. Yang akan sel batang dan sel kerucut ini akan berujung sinaps pada ganglion sel yang akan menuju ke yang akan menuju yang akan diteruskan menuju otak. Nah, ciri-ciri sel batang dan sel kerucut mempunyai ciri-ciri tersendiri, yaitu sel batang pada retina terdapat 100 juta per retina, sedangkan sel kerucut hanya memiliki 3 juta per retina. Untuk fungsi dari sel batang tersebut tersendiri yaitu penglihatan dalam bayangan yang abu-abu, sel kerucut penglihatan warna. Sel batang memiliki sensitivitas yang lebih tinggi daripada sel kerucut yang memiliki sensitivitas yang rendah. Sebaliknya, tetapi sel batang memiliki ketajaman yang lebih rendah daripada sel kerucut, ya karena sel batang tersebut memiliki fungsi untuk penglihatan pada malam hari atau penglihatan dalam cahaya yang rendah. Sel kerucut sebaliknya pada penglihatan siang atau cahaya yang memadai. Untuk sel batang mempunyai lebih banyak di konvergensi di jalur retinanya dibandingkan sel kerucut yang memiliki konvergensi sedikit di jalur retinanya. Untuk sel batang dan sel kerucut sendiri, sel batang lebih banyak berada di tepi retina dan sel kerucut lebih ke terorientasi di fovea atau makula seperti pada gambar. Nah, untuk fovea sendiri itu adalah dari suatu area pada retina mata yang bercekung, yang dimana cahaya dari yang difokuskan lensa akan memfokuskan pada suatu titik di mata yang dinamakan fovea yang memiliki sel kerucut yang lebih banyak tadi. Nah, sel kerucut ini sendiri dibagi menjadi 3 berdasarkan gelombang sensitivitas panjang gelombangnya. Ada sel kerucut biru, sel kerucut hijau, sel kerucut merah. Seperti yang dilihat pada gambar kiri, tertulis pada bagian yang vertikal, absorpsi cahaya, penetrasi persentase maksimal dari 0 sampai 100. Yang horizontal warnanya dipersepsikan yaitu sebagai panjang gelombang tadi yang telah kita bahas sebelumnya, yang mana panjang gelombang akan dipersepsikan sebagai warna pada mata kita. Nah, pada panjang gelombang 0 sampai 400 akan berwarna biru, lalu hijau, lalu kuning, lalu merah. Seperti yang pada gambar yang kanan telah terdapat tabel yang akan memunculkan warna dari persen stimulasi maksimal sel kerucut merah. Untuk warna biru adalah 0%, sel kerucut hijau pada warna biru 0%, dan sel kerucut biru pada warna biru adalah 100%.
Nah, untuk warna hijau sendiri, sel kerucut merah akan akan terstimulasi 31, sel kerucut hijau akan terstimulasi 67, dan sel kerucut biru akan terstimulasi 36. Untuk warna kuning, sel kerucut merah akan terstimulasi 83, sel kerucut hijau akan terstimulasi 83, dan sel kerucut biru tidak terstimulasi. Angka tersebut adalah rasio stimulasi ketiga jenis sel kerucut untuk 3 warna. Sebenarnya masih terdapat lainnya, tetapi kita kesampingkan hal itu untuk lain waktu. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan pada sebelumnya, yaitu pada sumber yang jauh. Untuk melanjutkan sebelumnya, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, sumber cahaya yang lebih jauh dari 6 meter atau 6 meter lebih jauh atau 20 kaki akan memberikan berkas sinar yang sejajar. Nah, berkas sinar tersebut pada mata normal akan terfokuskan tepat pada retina atau tepat pada fovea tanpa akomodasi. Nah, untuk cahaya yang dengan sumber yang lebih dekat, cahaya tersebut akan memiliki dari suatu sudut, seperti yang telah saya jelaskan, akan mengalami divergensi sehingga mata atau lensa itu akan mengalami akomodasi sehingga titik fokusnya tetap berada pada retina. Untuk gambar B nomor 1, bayangan tidak fokus. Dapat kita lihat bahwa pada penglihatan dekat atau miopi, bola mata itu terlalu panjang atau lensanya terlalu kuat. Nah, untuk bola mata yang terlalu panjang, kita lihat di situ terdapat garis yang dimana itu adalah mata normal. Pada garis tersebut di sini garis batas mata normal. Nah, normalnya dengan mata tidak berakomodasi dengan berkas sinar yang sejajar, yang sumbernya itu jauh, akan fokus pada titik tersebut. Tetapi karena pada kasus ini matanya lebih panjang ke belakang, maka fokus titik fokus tersebut berada di depan dari retina tersebut. Oleh karena itu, bayangan atau sinar yang dilihat oleh mata ini akan menjadi kabur karena titik fokusnya tidak tepat berada pada retina, tetapi di depannya retina. Untuk kasus lensanya terlalu kuat, untuk kasus dari cahaya yang lebih dekat, tadi yang cahayanya jauh titik fokusnya akan berada pada di depannya retina, tetapi untuk kasus ini dengan retinanya lebih mundur ke belakang, cahaya yang lebih dekat akan jatuh tepat pada retina tanpa akomodasi lensa, tidak seperti pada mata normal yang membutuhkan akomodasi. Nah, melanjutkan,
Untuk mata yang dikoreksi, yang tadi tidak dikoreksi akan menjadi seperti tadi, yang mana pada cahaya yang dari jauh, bayangan akan menjadi tidak fokus karena titik fokusnya berada di depannya retina. Pada bayangan dekat akan menjadi fokus karena bayangan tepat jatuh pada retina. Nah, yang bawahnya dapat kita lihat nomor 2 dikoreksi dengan lensa konkav atau cekung yang menyebabkan divergensi berkas sinar sebelum mencapai mata. Nah, sebelum melanjutkan kita harus mengetahui terlebih dahulu bahwa sebuah lensa itu dibagi menjadi dua, yaitu lensa konveks dan lensa bikonkav. Lensa mata tersendiri adalah lensa bikonkav yang dapat kita lihat cembung. Kalau lensa bikonveks, kalau lensa bikonveks yaitu cembung, kalau lensa bikonkav itu akan cembung cekung di kedua sisi. Nah, untuk ciri-ciri dari lensa bikonkav ini, lensa bikonkav akan memfokuskan cahaya, sedangkan lensa bikonveks akan mendiversi atau menyebarkan cahaya. Nah, melanjutkan dengan orang dengan miopi atau penglihatan dekat, cahaya dari sumber jauh tadi yang jatuh di depannya retina, titik fokusnya yang jatuh di depannya retina karena diberikan lensa yang bikonveks, hmm, lensa bikonkav, maaf, atau lensa cekung akan mengurangi kekuatan dari divergensi dari lensa tersebut sehingga titik fokusnya akan jatuh tepat pada retina, yang mana lebih panjang dari mata normal. Selanjutnya, untuk penglihatan dekat, yang tadinya penglihatan dekat itu tidak terakomodasi, yang tanpa akomodasi menjadi jelas. Sekarang, dengan ditambahnya lensa yang konkav akan mata itu membutuhkan akomodasi untuk tetap jernih atau untuk titik fokusnya itu tepat tepat berada pada retina. Seperti mata normal yang nomor yang dengan background warna kuning yang di atas, dengan sumber jauh itu lensa tidak melakukan akomodasi, pada sumber yang dekat mata akan melakukan akomodasi. Nah, dengan mata miope yang diberi lensa ini akan bekerja seperti itu juga. Selanjutnya yaitu pada penglihatan jauh atau hipermetropi, bala mata itu sebaliknya dari yang miopi, yang mana pada miopi lebih panjang, yang hiper ini atau penglihatan jauh akan lebih pendek dari normal, atau kekuatan dari lensanya itu akan menjadi karena kekuatan dari lensanya itu terlalu lemah. Nah, pada mata penglihatan jauh tersebut ini, cahaya yang datang dari jauh yang sebelah kiri, yang mana cahaya itu datang paralel, akan untuk bisa mencapai pada retina itu
lensa itu membutuhkan akomodasi. Pada apa, cahaya yang jauh saja membutuhkan akomodasi, yang mana pada mata normal, cahaya jauh itu tidak membutuhkan akomodasi, dan cahaya dekat akan membutuhkan akomodasi untuk sampai ke mata, untuk sampai ke retina. Maaf. Nah, pada cahaya dekat, pada orang dengan bola mata yang terlalu pendek atau berpenglihatan jauh tersebut, karena lensanya sudah berakomodasi pada penglihatan jarak jauh, pada sumber cahaya yang dekat, titik fokusnya tidak bisa digeser lagi lebih ke kanan karena lensa sudah terakomodasi untuk penglihatan jarak jauh. Sehingga titik fokusnya akan jatuh di belakangnya retina. Sehingga bayangan yang ditimbulkan tidak fokus. Nah, untuk mengobati atau mengkoreksi hal ini bisa dikoreksi dengan menggunakan lensa konveks yang menyebabkan konvergensi sinar berkas sinar sebelum mencapai mata. Berkebalikan dengan yang tadi yang miopi, pada hipertropia ini atau penglihatan jauh, lensa yang digunakan itu adalah lensa konveks, yang tadi adalah lensa konkav, yang mana cekung, yang ini jembung. Nah, lensa ini akan membantu cahaya untuk lebih mengkonvergensi atau lebih lebih maju, lebih titik fokusnya akan lebih maju, sehingga pada cahaya yang dari jauh, lensa itu tidak butuh untuk berakomodasi untuk melihat dengan jelas. Tetapi pada tetapi pada sumber cahaya dari benda yang dekat, mata akan berakomodasi sehingga cahaya itu akan tepat berada pada retina, tidak di belakangnya seperti yang belum dikoreksi yang di atasnya. Nah, bagaimana sel rod dan sel kon tadi? Nah, ini itu bagaimana sih cara kerjanya? Nah, pada keadaan gelap, di segmen luar, seperti yang dilihat di sini, terdapat segmen luar, segmen dalam, dan ujung sinap pada sel rod dan sel kon masing-masing. Segmen luar mengandung ductus yang berisi fotopigmen penyerap cahaya, segmen dalam mengandung perangkat metabolic cell, dan ujung sinap menyimpan dan melepaskan neurotransmitter. Nah, di bagian segmen luar pada saat gelap akan memiliki, di situ terdapat konsentrasi dari cGMP atau siklik GMP yang tinggi. Nah, siklik GMP yang tinggi ini akan membuat saluran Na pada retina atau pada sel rod dan sel kon ini, pada sel ini akan terbuka. Nah, terbukanya dari saluran Na di segmen luar ini akan mendepolarisasi membran. Nah, depolarisasi ini akan berjalan atau menyebar ke ujung sinaps yang akan membuka saluran Ca12 di ujung sinap. Nah, pada tahap ini sudah berlangsung di ujung sinap. Pembukaan dari saluran Ca di ujung sinap ini akan melepaskan neurotransmitter inhibitorik yang akan menghambat sel bipolar. Dengan terhambatnya sel bipolar ini, tidak akan timbul potensial aksi di sel ganglion yang akan menyebabkan tidak adanya perlambatan potensial aksi ke korteks penglihatan. Harus kita ketahui sebelumnya bahwa pada mata, untuk
saluran Na atau NA-PAM ini berbeda dengan lainnya. Lalu selanjutnya pada terdapat cahaya atau penerangan cahaya di segmen luar akan berlangsung dari pengaktifan fotopigmen. Nah, pengaktifan fotopigmen ini akan mengaktifkan transduksin yang melalui jenjang reaksi akan menurunkan dari GMP siklik atau cGMP yang tadi. Nah, penurunan cGMP ini akan menutup saluran Na di segmen luar yang tadi pada kelihatan gelap, yang segmen saluran Na-nya terbuka karena cGMP-nya tinggi. Karena cGMP-nya ini diturunkan, maka saluran Na ini akan menutup di segmen luar, sehingga akan menyebabkan hiperpolarisasi membran potensial reseptor yang akan menyebar ke ujung sinap. Nah, pada ujung sinap akan terjadi penutupan saluran Ca2+ yang akan menyebabkan pelepasan transmitter inhibitorik. Nah, pelepasan transmitter inhibitorik ini akan menghilangkan dari efek inhibisi yang adalah efek menghambat, sehingga sel bipolar tidak dihambat dan lebih tereksitasi. Nah, tereksitasinya sel bipolar ini akan menyebabkan perubahan potensial berjenjang di sel bipolar. Jika perubahan ini besarnya cukup untuk membawa sel ganglion ke ambang dari sel ganglion ini lebih cukup atau adekuat, maka akan terjadi potensial aksi di sel ganglion. Untuk sel batang, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, yang sel batang ini bertanggung jawab untuk penglihatan pada situasi cahaya rendah dan lebih banyak. Dan sel kerucut sendiri memberikan penglihatan warna dan ketajaman spasial yang diaktifkan pada tingkat cahaya lebih tinggi. Nah, kembali pada gambar, bisa kita lihat bahwa terdapat dari saraf di sana, di sini terdapat saraf. Nah, ujung saraf tersebut, optik disc atau optik cup itu merupakan suatu dari titik buta pada retina, karena di area tersebut itu tidak memiliki sel fotoreseptor seperti sel batang ataupun sel kerucut, sehingga jika meskipun cahaya jatuh pada area tersebut, nah bayangan itu tidak akan terbentuk. Bayangan di sini menuju pada persepsi yang akan disalurkan ke otak. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat makula lutea pada retina. Nah, makula lutea ini di dalamnya terdapat jurang kecil yang disebut fovea, yang memiliki ketajaman visual yang tertinggi karena pada fovea ini memiliki sel kerucut yang lebih banyak dibandingkan sel batang. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sel kerucut ini lebih terfokus atau terkonsentrasi di fovea. Dari jumlahnya sendiri, untuk sel batang dan sel retina terdapat beberapa perbedaan dari berbagai sumber, tetapi intinya sel batang itu lebih banyak daripada sel kerucut. Ada yang bilang 100 juta sel batang per retina, ada yang bilang 90 juta sel batang per retina, dan sebagainya. Bagaimana sih bayangan atau sinyal yang telah
diterima dari sel reseptor tadi itu bisa sampai ke otak. Dengan informasi yang ditangkap retina akan diteruskan melalui nervus opticus, lalu mengalami persilangan di chiasma opticus. Seperti itulah bisa dilihat di nervus opticus akan bersilang di chiasma opticus. Nah, ini kan akan dilanjutkan menuju ke tractus opticus di belakang chiasma, lalu ke lateral genicular nucleus, lalu ke radiasio optik, lalu akan dipersepsi di primary visual cortex di lobus occipital otak. Seperti yang dapat kita lihat di sini dari visual field dari mata kita dibagi menjadi dua, warna biru dan warna merah. Sebagai gambaran saja, ini warna biru dan warna merah. Terdapat warna biru pada sebelah mata kanan, sebelah kiri akan memproyeksikan cahaya dari lapang pandang sebelah kanan, dan mata kanan sebelah kanan akan memproyeksikan dari bagian kanan yang lebih ke tengah, dan sebaliknya. Jika terdapat kerusakan pada jalur-jalur dari nervus, jalur-jalur visual itu ini akan mengalami dari kebutaan pada area tersebut. Nah, dari sel batang dan sel kon ini isinya berbeda. Sel kun atau sel kerucut ini terisi iodopsin, sel batang terisi rodopsin. Baik, terima kasih. Segitu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Saya hanyalah manusia. Kebenaran kembali pada Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.